بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh, para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat badan yang sehat, rezeki yang lapang, umur yang panjang, dan terkhusus nikmat taufik dan hidayahnya yang dengannya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kajian pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita di musalla pada malam hari ini akan menjadi salah satu pemberat timbangan amal baik kita di yaumul hisab nanti. Dan untuk kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian malam ini kajian kita akan membahas surat Al-Falaq. Insyaallah pada kajian terakhir kita membahas surat An-Nas, dan sekarang membahas kembarannya surat An-Nas, yaitu surat Al-Falaq. Surat yang ketika disebutkan tentang keutamaannya, karena memang surat ini memiliki keutamaan yang sering disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan dalam penyebutannya itu selalu dibarengkan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Turunnya bareng, keutamaannya sama, kemudian perintah untuk sering membacanya juga sama. Makanya kedua surat ini dinamai dengan satu nama, yaitu Al-Mu'awwidzatain, dua perisai, dua pelindung, karena memang dua surat ini adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungan. Yang surat An-Nas yaitu khusus perlindungan dari kejahatan bisikan setan, baik setan dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Adapun surat Al-Falaq, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang lainnya, ya, dari kejahatan, sisi-sisi jahat dari makhluk-makhluk yang ada, kita mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan terakhir, dua surat ini diantaranya diperintahkan untuk sering dibaca di pagi hari, di sore hari, setiap ba'da salat, menjelang tidur, dan bahkan juga ketika bangun tidur. Ini memang diperintahkan untuk sering dibaca, yaitu Al-Mu'awwidzatain, dua surat perlindungan, dua surat perisai, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, mari sama-sama kita mulai untuk
membaca ayat per ayat dari surat Al-Falaq yang berjumlah 5 ayat. Kalau surat An-Nas kemarin 6 ayat, surat Al-Falaq 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Tuhan waktu subuh. Jadi kalau di surat Al-Fatihah kita menemukan kata Rabb disambung dengan kata Al-Alamin. Jadi Rabbil Alamin ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Tidak hanya kita manusia, tapi juga semuanya. Gunung, lautan, langit, bumi, makhluk hidup, makhluk mati, semuanya Allah yang menciptakan. Dan setelah Allah ciptakan, Allah juga yang menetapkan takdir seluruh makhluk. Takdirnya seperti apa dan bagaimana mengatur serta mengawasi perjalanan seluruh makhluk hidup itu. Nah, kemudian di surat An-Nas kata Rabb disambung khusus dengan kata An-Nas, manusia. Ini merupakan satu keistimewaan tersendiri bagi kita umat manusia, bahwa kita memang diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan penjagaannya untuk kita semuanya, dan selalu siap untuk memberikan perlindungan kepada kita, yaitu kepada siapapun yang selalu memohon perlindungan kepadanya. Lalu di surat Al-Falaq ini yang ketiga kalinya kita bertemu dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rabb, Allah yang diterjemahkan dengan Tuhan, tapi makna dari Tuhan yang dimaksud adalah satu dari sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, yang maha mengatur seluruh makhluk. Termasuk salah satu makhluk yang juga tidak terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya, Al-Falaq artinya waktu subuh. Walaupun kata Al-Falaq sendiri menurut makna kamus, asal usul maknanya itu salah satunya bermakna terbelah atau membelah. Kan kita juga kalau menyebutkan fajar, sebelum matahari itu fajar gitu ya. Nah, fajar itu biasanya kita sebut ketika sudah muncul itu dengan kata menyingsing gitu ya. Menyingsing. Jadi menyingsing itu artinya sinar fajar itu membelah kegelapan malam. Makanya kenapa waktu subuh dinamai dengan Al-Falaq gitu ya, Al-Falaq, karena ketika waktu subuh tiba, yaitu waktu terbitnya fajar, karena kata Rasulullah SAW sesuai dengan informasi yang beliau dapat dari malaikat Jibril, mulai masuknya waktu subuh itu ketika fajar sudah terbit gitu ya, ketika fajar sudah menyingsing. Nah, maka menyingsingnya fajar ini adalah waktu subuh, sehingga waktu subuh itu dinamai dengan Al-Falaq. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh, yang menciptakan waktu subuh, yang menetapkan
peristiwa setiap terjadi malam dengan menyingsingnya terbitnya fajar, gitu ya, menyingsingnya cahaya ketika fajar terbit. Nah, ini qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dari kemarin surat An-Nas, surat Al-Falaq, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya, maka satu kesimpulan besar bagi kita bahwa kita jangan minta perlindungan kepada yang lain. Kita hanya diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan perlindungannya. Kalau ada orang-orang musyrik dulu di masa ketika Rasulullah SAW diutus, orang-orang Makkah itu mereka menyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Itu ternyata bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah, gitu ya. Mereka percaya bahwa yang menciptakan alam semesta itu Allah, yang menciptakan manusia itu Allah. Tapi ketika kepercayaan bahwa Allah adalah sang pencipta, tapi ternyata dibarengi dengan menyembah yang lain, maka ketauhidan ini belum cukup, gitu ya, belum cukup. Tapi ketauhidan bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha pencipta, itu harus dibarengi dengan bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bertauhid, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu juga biasanya ditambahkan, gitu ya, dengan penjelasan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga memang kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke cerita bahwa orang Mekah itu menyembah berhala itu, kenapa? Kan tadi mereka yakin bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi kenapa mereka menyembah selain Allah juga, menyembah berhala? Ternyata mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu bisa membantu memberikan perlindungan kepada mereka. Itu. Padahal bagaimana caranya berhala-berhala itu bisa memberikan perlindungan kepada mereka? Kata ayat, gitu ya, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, jangankan mereka memberikan perlindungan kepada manusia, kepada orang lain, kalaupun ada lalat hinggap di keningnya berhala-berhala itu juga tidak bisa menghindar, gitu, tidak bisa melindungi dirinya walaupun hanya dari seekor lalat, gitu bahasanya, gitu ya. Sehingga nggak bisa mereka melindungi pihak lain, melindungi orang-orang yang minta perlindungan kepadanya. Makanya kita hanya diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada zat yang maha melindungi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk meminta perlindungan dari keburukan, dari kejahatan yang mungkin terjadi di pagi hari, di waktu subuh. Waktu subuh biasanya ada kejahatan apa ya? Ya, ada sihir, ya, sihir mungkin, ya, sihir yang dilakukan di waktu subuh, atau kejahatan yang lain, kejahatan pencurian misalkan, gitu ya. Karena saya memang pernah jadi korban pencurian, gitu ya. Dan pencuriannya terjadi menjelang waktu subuh, gitu. Pernah kehilangan motor karena kelalaian sih pastinya, ya. Kelalaian, kemudian terjadilah kehilangan itu menjelang waktu subuh.
Karena pulang mikir nanti juga udah mau ke musola kan, udah mau sholat subuh, ternyata kan kita nggak langsung juga kan, istirahat dulu karena masih jam 3 lah gitu, istirahat dulu, kemudian ke kamar mandi dulu dan lain-lain. Ternyata pas keluar motor udah nggak ada gitu. Nah, kejahatan. Jadi bukan berarti al-falak itu adalah satu keburukan, bukan, tapi kita berlindung kepada zat yang menciptakan waktu subuh, Tuhannya waktu subuh, yang mengetahui segala yang terjadi di waktu subuh, baik maupun buruk. Kita mohon perlindungan dari sisi buruknya, gitu ya, dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi di pagi hari, termasuk keburukan yang mungkin kita lakukan. Itu. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang mungkin terjadi di waktu subuh, baik kejahatan orang lain, kejahatan penyihir, kejahatan pencuri, atau kejahatan-kejahatan lainnya, termasuk jika potensi kejahatan itu bersumber dari kita sendiri. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejahatan yang mungkin terjadi dari kita apa ya? Ya dari kita mungkin terjadinya itu kita nggak mau berangkat ke musola, gitu ya. Jadi karena saking lagi nikmat gitu ya, ngantuk apalagi habis begadang, udah terdengar azan subuh, tapi kita tidak mau beranjak dari tempat tidur, kita tidak mau melepaskan selimut kita. Nah, itu juga kan salah satu bentuk keburukan yang sangat-sangat sering terjadi bahkan, gitu ya. Kalau ini kemungkinannya sangat besar ya. Gitu ya, hal-hal yang kita harusnya sudah menghadap Allah, harusnya sudah membasuh wajah kita, sudah mensucikan diri kita, sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kemalasan atau karena kelelahan atau karena sebab lain, lalu kita belum mau melakukan hal itu. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang bahkan terjadi dari diri kita sendiri. Baik, ini ayat yang pertama. Lalu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak yang terhadapnya atau berkaitan dengan hal tersebut kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mulai disebutkan di sini di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari keburukan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma itu artinya sesuatu, gitu ya. Ma itu artinya sesuatu. Jadi segala sesuatu khalaqa yang Allah ciptakan, apapun itu. Allah menciptakan kita manusia. Manusia itu ada sisi baik dan ada sisi buruk. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari sisi buruk kita, dari sisi buruk teman hidup kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, dari sisi buruk putra-putri kita, saudara-saudara kita, pokoknya semua sisi buruk. Termasuk kalau kita pakai baju, biasanya kan ada doanya ya, doanya. Biasa baca doa enggak, Bu, Pak? Kalau pakai baju. Nah, pakai baju itu kan doanya begini, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan dari kebaikan terkait dengan penciptaan pakaian ini. Terus kelanjutannya, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang untuknya pakaian ini diciptakan, gitu. Nah, gitu kan? Artinya segala sesuatu yang ada potensi keburukannya,
dari seluruh, mohon perlindungan kepada Allah dari sisi buruknya dengan surat Al-Falaq ini. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita sebagai manusia itu kan memang punya kecenderungan baik dan kecenderungan buruk. Kecenderungan baik itu berasal dari fitrah kita yang Allah ciptakan sebagai makhluk manusia yang fitrahnya cenderung kepada kebaikan. Jika fitrah nurani itu masih bersih, maka nurani itu akan berjalan menuju kepada kebaikan. Tapi jika nuraninya sudah tersamarkan, sudah sudah nggak jernih lagi, sudah keruh, gitu, sudah keruh dengan perbuatan dosa yang membuat pikiran kita itu cenderungnya kepada keburukan. Nah, maka dari sisi yang kedua, dari sisi yang buruk itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam hari idza waqaba, jika telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin. Kalau di ayat yang pertama tadi kita bercerita tentang kemungkinan adanya keburukan dan kejahatan yang terjadi di pagi hari, baik dari kita ataupun dari pihak lain. Tapi di ayat yang ketiga ini bahkan secara tegas, secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktu malam. Ini berarti waktu malam potensi kejahatan itu lebih besar dari waktu lain. Ya, waktu lain. Banyak ya kejahatan yang terjadi di waktu malam. Artinya kalau tadi misalkan berbicara tentang orang-orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, memang orang itu kan banyak yang merasa takut melakukan kejahatan kalau banyak pihak yang melihat, banyak pihak yang mengetahui. Maka mereka melakukannya ketika orang tidak tahu, yaitu ketika orang terlelap tidur, ketika alam sedang gelap gulita, gitu. Makanya di sini wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam hari ketika telah gelap gulita. Dan termasuk sebenarnya lagi malam hari juga kita juga bisa jadi misalkan tiba-tiba tanpa kita melihat menginjak ular berbisa, gitu kan. Nah, kita butuh perlindungan dari kejadian yang tidak kita duga, tidak kita ketahui. Kita berjalan di suatu tempat gelap, kita nggak tahu di situ ada apa, apakah ada yang membahayakan terhadap diri kita atau tidak, kita tidak tahu. Maka untuk itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, termasuk tadi sebenarnya kayak ular berbisa, kayak binatang-binatang yang mungkin membahayakan kita, itu sebenarnya termasuk dalam makna ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq itu kan tadi apa yang Allah ciptakan itu baik yang hidup ataupun yang mati. Kalau yang mati kan mungkin mati tapi membahayakan, misalkan jurang, gitu. Kita tidak tahu, tidak melihat ada jurang, apalagi kita lagi mengendarai kendaraan, gitu. Lagi mengendarai kendaraan itu kan sangat-sangat banyak potensi bahayanya, gitu ya, bahayanya.
Nah, kita juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk di sini wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan yang sangat-sangat mungkin banyak terjadi di malam hari ketika gelap gulita. Kemudian yang keempat, ayat 4, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para penyihir perempuan yang meniupkan sihirnya dalam ikatan-ikatan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para penyihir perempuan yang meniupkan sihirnya di dalam ikatan-ikatan. Jadi wa min syarrinya kan kita udah tahu maknanya karena udah beberapa kali disebut ya, mulai dari An-Nas kemarin, wa min syarri ada lagi di sini. Jadi artinya dari kejahatan. Nah, kejahatan siapa? Berikutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus kejahatan para penyihir. Dan para penyihirnya di sini Allah menggunakan bentuk jamak muannats. Jamak muannats itu artinya penyihir-penyihir yang berjenis kelamin perempuan. Ini sebenarnya contoh saja berkaitan dengan banyaknya penyihir-penyihir perempuan, terutama yang bentuk sihirnya adalah tiupan-tiupan yang dilakukan atau ditiupkan ke ikatan-ikatan. Jadi ada buhul-buhul katanya gitu ya, buhul-buhul, ikatan-ikatan dari tali-tali, atau mungkin orang yang suka mengikatkan rambut-rambut gitu ya, rambut. Kemudian di situ ada mantra-mantra yang kemudian mantra itu ditiupkan ke ikatan-ikatan itu. Nah, pada masa turunnya ayat ini banyak sihir yang berbentuk seperti itu dilakukan oleh perempuan-perempuan penyihir, termasuk masih nyambung ke kemarin ya, asbabun nuzul yang disampaikan kemarin, karena memang asbabun nuzulnya kan memang untuk dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, yaitu anak-anak perempuan dari orang Yahudi yang bernama Labid. Jadi Labid yang menyihir Rasulullah punya anak-anak perempuan, beberapa anak perempuan yang mereka mengikuti kelakuan ayahnya. Jadi walaupun di sini perempuan, sebenarnya mereka justru mengikuti kelakuan penyihir laki-laki, yaitu ayahnya yang bernama Labid itu, gitu. Labid. Nah, tapi ada beberapa anak. Jadi kejahatan yang berikutnya yang untuknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, kalau tadi misalkan syarri ma khalaq, ini bisa segala sesuatu yang tadi benda mati, kemudian binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, bahaya-bahaya yang mengancam, kemudian waktunya banyak yang terjadi di malam hari. Lalu berikutnya kejahatan para penyihir, yang terakhir kejahatan orang-orang yang dengki. Dan orang-orang yang dengki itu banyak merupakan orang-orang dekat kita. Itu. Karena kalau orang nggak kenal, nggak akan dengki gitu ya. Justru orang dengki itu kebanyakan orang yang dekat. Bahkan bisa jadi dia itu saudara, dia itu tetangga, dia itu teman, sejawat, dan lain-lain. Nah, itu yang punya kedengkian terhadap diri kita, ini juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. Dalam bahasa kita ada iri, ada dengki.
Nah, ini juga dalam bahasa Arab itu kan agak berbeda. Kalau ada hasad, ada hiqd gitu ya. Al-hiqdu itu artinya iri, yaitu kedengkian tapi tidak diekspresikan gitu. Hatinya sih nggak suka kalau kita itu mendapatkan kebaikan, nggak suka, nggak rela banget gitu ya kalau kita dapat kebaikan, tapi ketidaksukaannya itu tidak dia kemudian melakukan kejahatan, itu namanya iri gitu. Hiqd bahasa Arabnya. Ini pendekatannya ya, antara dengki dan iri pendekatannya dalam bahasa kita. Nah, sedangkan di sini yang dimaksud dengan dengki di sini adalah orang yang ketika tidak suka dengan kebaikan yang kita dapatkan, dia lalu melakukan tindakan kejahatan agar kebaikan atau kenikmatan yang kita dapatkan itu hilang dari kita dan pindah kepada dia gitu. Ini yang dimaksud dengan makna hasad gitu ya, makna hasad. Termasuk kejahatan yang dilakukannya itu bisa berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat apa itu? Ayat kejahatan penyihir. Kan ada gitu ya, orang dengki lalu pergi ke dukun, minta agar orang yang mendapatkan nikmat yang bahkan merupakan saudaranya itu kenikmatannya hilang lalu pindah kepada dia dengan minta bantuan dukun atau penyihir gitu ya, penyihir. Nah, ini makna wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Dari makna-makna ayat ini, ayat di surat An-Nas, ayat di surat Al-Falaq ini, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Rahman Rahim, kasih sayang yang begitu luas, begitu besar untuk kita. Sehingga hal-hal yang detail, hal-hal yang teknis, keburukan-keburukan yang mungkin terjadi pada diri kita, itu sudah Allah sebutkan langsung dan kita diperintahkan untuk waspada. Kemudian dengan kewaspadaan itu lalu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sewaspada apapun kita, tetap saja bisa jadi ada yang lolos dari pengetahuan kita, dan yang maha tahu atas segala hal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita berikhtiar, ikhtiar itu adalah perintah Allah, kita memang wajib berikhtiar, tapi selain ikhtiar kita juga harus memohon perlindungan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepadanya. Nah, ini mudah-mudahan pembahasan kita surat An-Nas, Al-Falaq ini semakin merenungi dan meresapi setiap kita membacanya ya. Baik, itu barangkali untuk pembahasan malam ini terkait dengan tafsir surat Al-Falaq. Jika masih ada waktu, monggo kepada jamaah sekalian, kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan dan lain-lain. Yang mengatakan begini, ketika turun surat Al-Falaq dan An-Nas ini, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian malam ini turun kalimat-kalimat surat yang sama sekali tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya dalam keutamaannya, dalam kehebatannya gitu, dalam kehebatannya. Lalu para sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah, biasanya mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu gitu ya, yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjelaskan, menyampaikan bahwa yang beliau maksud ayat-ayat, kalimat-kalimat yang hebat, yang tidak ada tandingannya adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Subhanallah. Jadi memang ini kan gini, Al-Quran, seluruh Al-Quran
dari mulai huruf yang pertama dalam bismillah gitu ya di surat Al-Fatihah sampai huruf yang terakhir dalam surat An-Nas, itu semuanya merupakan kalimat suci firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat istimewa. Keistimewaannya tidak bisa ditandingi oleh kalimat-kalimat lain selain yang ada dalam Al-Quran ya, selain yang ada dalam Al-Quran. Tapi keistimewaannya itu ada yang dijelaskan oleh Rasulullah secara eksplisit, secara jelas. Nih keistimewaannya begini gitu. Tapi ada yang hanya penjelasan-penjelasan umum bahwa memang semuanya merupakan keistimewaan. Makanya kita kan diperintahkan untuk setiap hari itu jangan sampai nggak ada baca Al-Qur'annya gitu ya. Jangan sampai ada dalam satu hari kita tidak baca Al-Qur'an. Tapi untuk ayat-ayat tertentu yang memang keutamaannya itu dijelaskan secara definitif, secara eksplisit, di antara keutamaannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membacanya dengan lebih sering, gitu, dengan lebih banyak, yaitu di waktu. Jadi memang perintah untuk membaca surat-surat ini, yaitu surat 2 ini ya, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas gitu, 3 kan. Kalau Al-Falaq dan An-Nas namanya Al-Mu'awwidzatain. Kalau ditambah dengan Al-Ikhlas namanya Al-Mu'awwidzat, surat-surat perlindungan, surat-surat perisai gitu. Nah, jadi perintah untuk membaca ketiga surat ini menjelang tidur itu memang ada dalam hadis sahih, betul ya, termasuk sesuai urutan Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu An-Nas. Kemudian setelah kita cukupkan untuk malam hari ini, semoga segala yang kita lakukan, kita ucapkan di sini menjadi sesuatu yang memiliki nilai kebaikan dan mendapatkan pahala yang sangat utama dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan mari sama-sama kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.